Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionaldo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, selalu banyak alasan bagi kita dan selalu saja ada alasan bagi kita untuk bersukaria, untuk bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberikan, menunjukkan kuasa-Nya kepada kita dengan perbuatan, dengan pertolongan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Kita boleh merasakan segala sesuatu yang tidak hanya sekedar dengan kata-kata kebetulan ini saya alami, kebetulan saya menerima berkat ini, tetapi kita merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu luar biasa, baik itu biasa-biasa saja, itu semua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Bahkan kalau mau kita katakan kebetulan pun mungkin menjadi suatu hal di mana Allah sedang tidak ingin memperkenalkan dirinya bahwa Dia yang turut campur tangan memberkati hidup kita, sehingga banyak orang berkata ini kebetulan. Tetapi siapa yang membuat kebetulan selain sosok Allah yang luar biasa? Demikian pula dalam nats ini kita melihat bagaimana nyanyian puji-pujian yang dinaikkan oleh Hana. Kita tahu bagaimana Hana seorang yang mandul, seorang yang tidak punya anak, seorang yang mempunyai madu. Karena apa? Suaminya Elkana memiliki madu, Penina, dan Penina memiliki banyak anak yang selalu menyindir, menyinggung, membuli bahasanya sekarang, selalu saja mendukakan hati Hana, dan dia terus bersedih dan murung. Tapi suaminya tetap memberikan semangat kepada dia. Sampai suatu ketika dia pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Walaupun Samuel katakan dia berdoa seperti orang yang sedang mabuk, tetapi Tuhan mendengarkan doanya. Ketika dia kembali dari doanya kepada Tuhan, Tuhan mengingat dia, dan dikatakan dalam 1 Samuel 1 bagaimana Tuhan mengingat Hana dan memberikan kepada dia seorang anak laki-laki. Dan seperti nazarnya kepada Tuhan dalam doanya bahwa kalau Tuhan memberikan dia anak laki-laki, maka dia akan mempersembahkannya menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagaimana Hana menyadari bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa yang telah menolong dia berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Bagaimana dia yang tadinya merasa rendah diri karena dia seorang wanita yang mandul, tapi Tuhan meninggikan tanduknya, dan dikatakan mulutku mencemoohkan musuhku. Bagaimana Penina sebagai istri kedua dari Elkana yang selalu mencemooh dia, tetapi sekarang karena Hana sudah memiliki anak, maka dia juga dapat menegakkan kepalanya dan dia dapat berkata-kata kembali. Karena apa? Karena dia sudah memiliki anak. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Bagaimana dia bersukacita? Karena pertolongan Tuhan yang besar dan luar biasa dalam hidupnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip beberapa kata-kata dari orang-orang yang
membuat kata-kata motivasi. Yang pertama, Paul Claudel, penyair dari Prancis, berkata, buat mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki tugas lain di dunia selain bersukacita. Pentingnya bersukacita dalam hidup kita. Benjamin Franklin, negarawan AS, berkata, siapa yang kaya? Dia yang bersukacita di porsinya. Sebagaimana Hana bersukacita karena perbuatan Allah, karena pertolongan Allah yang besar dan luar biasa yang dia rasakan. Mari kita juga bersukacita selalu di dalam Tuhan. Rasakan pertolongan Tuhan, nikmati hadiratnya yang senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup kita. Apapun pergumulan hidup kita, mari percayakan kepada Tuhan. Dia akan campur tangan, turun tangan, memberkati hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.